Yos, kalau dilihat begitu ya dari perkembangan Jakarta saat ini dan di saat Anda dulu menjabat sebagai Gubernur Jakarta, sebetulnya apa saja kiranya perbandingan-perbandingan yang juga bisa dianalisa mulai dari segi ekonomi, lalu juga tata kota dan juga transportasinya Bang Yos. Silakan dengan jawaban Anda. Jadi memimpin kota besar seperti Jakarta ya, itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh gubernur satu orang ya, kalau dia menjabat 1 atau 2 periode, pasti harus berkelanjutan gitu. Dan itu terjadi tentu saja terhadap Jakarta ini. Nah, mengukurnya gimana bidang ekonomi misalnya? Anda bayangkan ya, tahun pertama saya jabat 1998, itu APBD kita hanya 1,7 triliun. Ya. Dengan nilai rupiah kita 15-16 ribu per US dollar itu karena lagi memang krisis ekonomi ya. Dan sekarang ini setelah saya kan fokus terus Pak Jokowi terus Ahok terus apa lagi ya, Ahok terakhir kan tentu saja si Anies ya, itu sekarang ini APBD-nya sudah 89 triliun. Itu kan jelas ada perkembangan kan dari gubernur ke gubernur. Nah, tata kota juga tentu kan terus berubah sedikit demi sedikit, tetapi juga ada yang sudah jadi dibongkar, ya sudah terjadi seperti itulah. Kita lihat aja di Jalan Sudirman, di Jalan Tamrin gitu. Nah, transportasi juga. Transportasi itu kan 2003 sudah saya buat konsepnya gitu untuk menyelesaikan masalah kemacetan Jakarta, itu sudah dibuat satu konsep yang komprehensif lah gitu. Dan karena keadaan ekonomi dan mendatangkan investor itu tidak mudah zaman saya, maka saya menyelesaikan dulu busway gitu. Dari 4 moda yang kita rancangkan. Ada busway, ada subway, ada LRT, dan ada waterway gitu. Ya, saya mulai dari busway karena busway tidak memerlukan investor datang gitu. Nah, terus setelah fokus terus ditambah lagi, ditambah gitu, ada yang zaman Pak Jokowi Ahok membangun MRT gitu kan ya, terus Ahok membangun LRT dan seterusnya. Tapi itu kerjaan sampai sekarang tentu saja perlu dilanjutkan oleh gubernur yang akan datang. Gitu. Oke, baik. Bang Yos, begitu ya, Anda katakan memang secara roadmap-nya sudah Anda buat saat Anda menjabat dahulu. Tapi nyatanya memang hingga hari ini macet pun masih ada di Jakarta, Bang Yos. Apa yang salah dan apa yang perlu dievaluasi menurut hemat Anda? Yang salah karena itu belum selesai. LRT aja misalnya itu kan belum lengkap itu kan ya. Terus MRT subway itu konsep yang saya bikin itulah sampai saat Fatmawati belok ke kanan itu ke Lebak Bulus itu stasiun besarnya. Tetapi rencana dilanjutkan sampai Depok dan Bogor gitu. Untuk bisa dijangkau biayanya tidak harus lewat tanah. Jadi dari Fatmawati menuju ke Depok dan Bogor itu elevated itu dari lewat jalan, di atas jalan gitu ya. Nah, di Bogor Depok dan Bogor sana dibuat stasiun besar gitu. Jadi orang-orang Depok dan Bogor yang biasanya bawa mobil ke Jakarta karena memang hidupnya di sini, kerjanya, rumahnya aja di sana, itu hanya berhenti di stasiun, diantar atau dia parkir di situ, habis itu naik MRT. Itu contohnya ya. Orang Bekasi dan Tangerang kita akses pakai busway. Tapi dari dulu saya katakan ini harus megapolitan supaya sistem itu sama gitu. Jadi transportasi Jakarta itu sistemnya sama antara Tangerang dan Bekasi gitu kan. Sehingga ini semua belum selesai, belum semua ya, belum tuntas. Bahkan waterway yang alternatif itu juga belum dijamah sama sekali gitu. Jadi yang seperti saya katakan harus bisa ditangkap oleh gubernur yang akan datang. Bahwa ini harus dilanjutkan. Jangan dari gubernur itu punya penyakit, aku tak bikin yang baru, yang aneh gitu, biar nanti itu kan merek saya gitu. Kalau aku meneruskan transportasi, wah ini mereknya Bang Yos. Jangan punya pikiran begitu. Ya itu menurut saya penyakit yang saya amati selama ini. Kemiskinan dan juga pengangguran begitu ya juga masih ada hingga hari ini. Kalau dari Anda, Bang Yos, melihat kemiskinan dan juga pengangguran di Jakarta, karena memang Jakarta menjadi kota yang tujuan begitu ya bagi para
masyarakat di daerah, bahkan karena memang untuk mencari pekerjaan justru di Jakarta menambah angka pengangguran yang terjadi dan justru menambah angka kemiskinan juga. Apa yang kiranya perlu dievaluasi, Bang Yos? Jadi gini ya, Jakarta ini kan tadi dikatakan Bu Diana sudah jadi kota global ya, dan mengemban multifungsi gitu. Meski satu fungsi akan pergi itu tetap saja masih jadi magnet. Nah, inilah yang menyebabkan urbanisasi itu tidak bisa kita bendung gitu kan. Bisa membayangkan saat krisis ekonomi ya, yang saya alami awal-awal saya jadi gubernur. Anda bisa membayangkan nggak? 1 tahun ya, begitu pasca Lebaran kan Lebaran itu orang-orang Jakarta daerah yang pada mudik ya, pulang kampung itu, kembalinya itu bertambah 250.000 orang. 250.000 orang ini dipastikan dia penyandang sosial. Dia punya keterampilannya bertani atau apa gitu kan, jadi buruh gitu. Nekat di sini bawa anak istrinya, lalu gimana tempat tinggalnya, dia nyari apa lahan yang kosong, punya pemerintah, punya swasta, kalau nggak ada pinggir kali, kalau nggak ada lagi kolong, jembatan, bayangkan kayak begitu itu kan. Lalu untuk makan anaknya suruh ngemis, minta-minta di perempatan, jadi siklusnya seperti itu Jakarta. Jadi yang perlu kita evaluasi gimana akan berkurang urbanisasi itu apabila pembangunan merata di daerah. Kalau di daerah ada kehidupan, ngapain dia ambil risiko hidup seperti yang saya ceritakan tadi di Jakarta. Itu yang paling urgen gitu. Dan Gubernur Jakarta ke depan harus berani mengambil satu langkah-langkah peraturan daerah ya. Orang silahkan, ini hak seseorang untuk tinggal dimanapun gitu. Tetapi dia punya tempat tinggal, dia punya kerjaan. Kalau enggak pulang lagi dia ke daerah harus seperti itu. Memang pernah saya lakukan dan saya dapat perlawanan yang luar biasa. Biasalah LSM di belakangnya. Gitu. Tetapi menurut saya peraturan seperti itu harus dicantumkan. Gitu. Kalau enggak, ya enggak pernah kurang ya. Misalnya ya 10 ya, 10 ini perumpamaan aja yang miskin. 1 tahun bisa ditanggulangi 4, itu tinggal 6. Tetapi kemudian tahun itu juga hal yang sama, datang 10 orang lagi, bayangkan nggak pernah berkurang, bertambah terus seperti itu situasinya itu. Jadi kalau ada pembangunan merata di daerah itu ada pekerjaan, ya ngapain ke Jakarta, sehingga Gubernur Jakarta bisa fokus ya dengan benar-benar yang ber-KTP DKI yang kita selesaikan.